HP ini beneran tipis tapi sadis guys. Beda sama saudaranya nih si Itel S25 Ultra yang dia cuma jualan si ketipisannya doang. Performanya ya nggak berani ngomong guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mandarek di sini dengan aku Cak Nufur. Ya, jadi sudah 1 bulan berjalan ini aku coba HP ini Infinix Hot 50 Pro Plus 4G. Setelah sebelumnya kita coba kakak-kakaknya, sebenarnya nggak kakak sih, saudaraan lah ya, yaitu dari Itel dan juga Tecno. Kebetulan ada DNA yang sama, yaitu layarnya lengkung. Ini yang ngebuat rasa penasaranku terobati. Jadi dari HP-HP sebelumnya yang aku coba, dari Tecno Spark 20 Pro Plus sampai Itel S25 Ultra sudah aku coba semua. Kali ini kita mau bahas HP yang sangat berkesan buat aku selama 1 bulan ini. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu Transsion Holding selalu menggoyangkan pasar Indonesia, apalagi di kelas entry level. Di akhir tahun kemarin HP ini sempat heboh karena dia pertama kali pakai chipset G100 yang rebranding sih dari G99. Seperti apa videonya, tonton sampai habis, semoga teman-teman suka. Infinix seri Hot merupakan seri yang harusnya di bawah seri Note. Dia dikasih spek apalagi chipset yang di bawah Note. Dan banyak orang cenderung nggak melirik seri yang satu ini karena dia bermain di kisaran 1 jutaan. Beda dengan seri Note yang kisaran 2 jutaan yang paling pas lah dibuat all-rounder bagi para konsumennya. Lah ini kok tumben si Infinix keluarin produk yang mirip-mirip mendekati Note. Gimana nggak makin bingung? Orang di keluarganya sendiri aja dia sudah nabrak-nabrak ya standar atas kakak-kakaknya. Apalagi kita sebagai konsumen dengar berbagai macam produsen lain di harga 2 jutaan, semakin banyak variasi yang ngebuat kita harus bijak memilih mana sih HP yang seharusnya buat kebutuhan kita. Intinya seri Hot ini bisa dibilang ya seri Note juga ya, karena kakaknya Infinix Note 40 yang Pro malah, itu kan lengkung seperti ini. Bedanya dia fiturnya sangat lengkap dan agak tebal dikit. Ini HP 2 jutaan dengan HP setipis ini bukan nggak mungkin bisa jadi pilihan utama bagi para konsumen di harga 2 jutaan. Bahkan ini aku dapetinnya di bawah 2 juta loh guys, 1,9 apa 1,8 gitu, aku lupa pada saat pertama kali perilisan. Nah syukur, nama Infinix sudah mulai disukai guys, dari berbagai macam orang ya, karena sempat ku lempar di kolom komentar, di konten bongkar yang kemarin HP ini, itu banyak yang sharing-sharing bagaimana Infinix seri-seri dulunya ya, bisa nemenin sampai sekarang ya. Ini hal yang nggak aku sangka-sangka karena sebelumnya aku sendiri pun bahkan mendengar nama Infinix dan ngerasain langsung bedalah dibandingkan dengan brand yang sudah mature seperti Samsung, lalu ada Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya. Kita mau bahas soal desain yang sebenarnya udah di-spill di jargon awalnya, yaitu tipis tapi sadis, beautiful beast, ya kan? Ngeri banget gak sih dari tagline ini? Tapi apakah bener sengeri itu ya? Memang kalau secara looks, dia emang beneran tipis, emang beneran cantik. Bayangin dengan HP seukuran segini, bobotnya sangat-sangat ringan, cuma 160-an gram aja. Ketipisannya pun bahkan diklaim menjadi HP yang paling tipis di kelasnya, cuma 6,8 mm. Apalagi ditambah lengkungan 3D curve yang ngebuat kita semakin tergoda dengan HP ini. Emang Transsion kalau bikin HP tipis, ngeri-ngeri nih. Bahkan di Tecno Spark 20 Pro dan Pro Plus ya, dan juga Itel S25 Ultra sama-sama tingkat kemiripannya. Wajar saja karena mereka adalah satu family. Desainnya juga sebenarnya kalau bisa dibilang nggak kelihatan murahan, ya aku suka banget. Apalagi di sini walaupun backdoor belakangnya polikarbonat, dia keset nggak licin guys. Tuh, menambah kesan premium dari HP ini. Warna yang kupilih di antara warna yang lain adalah warna titanium grey. Ya mirip-mirip ala-ala iPhone dan Samsung S24 ya, S24, S25 Ultra juga banyak yang ngeluarin seri titanium grey seperti ini guys. Dan ketika dipegang tangan, ini harus hati-hati. Sering kepleset ya, sering licin, sering jatuh. Karena memang setipis itu kalau nggak dipegang casing. Nah untungnya, casing ini ya dapat di paket penjualannya, lengkap. Dan ini sifatnya adalah hard case. Ketika dipasang, tentu harusnya bisa ngebuat semakin kokoh, tapi agak ngeri-ngeri sedap karena di bawah space-nya kebuka ya.
Dan di bagian kanan juga kebuka seperti ini. Jadi telanjang gitu loh, nggak full terlindungi. Untuk di tampilan atas pun ada desain yang menarik. Sound by JBL. Ya. Di bawah nggak ada apa-apa, hanya SIM ejector, Type-C, dan audio. Oh iya, audionya udah stereo ya, bisa atas dan bawah. Nah, build quality-nya ini kalau bisa dibilang nggak seperti tampilannya. Ada bagian-bagian yang kerasa HP ini sangat-sangat ringgih ya. Terlebih di toggle atau tombol volume down, volume up-nya. Memang dia nggak kendor, tapi kalau misalkan kita tekan, kita pencet nih, itu harus agak sedikit ditekan supaya dia berfungsi guys, tombol tombol up, volume up dan volume down-nya. Apalagi ini kan telanjang ya, jadi nggak tahu ya, harusnya semoga dia nggak ngelupas untuk catnya. Karena biasanya kalau kayak gini kan sama aja kayak kita nggak pakai casing kan, kalau untuk bagian kanan dan bagian bawahnya. Kalau casingnya sendiri, ini nggak ada seminggu, dia udah kondisi baret-baret begini guys. Emang kelemahannya hard case tuh kayak gini, beda sama soft case yang kelemahannya dia menguning. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku justru lebih suka dengan casing yang hard seperti ini karena pas banget ukurannya, presisi buat nemenin kita digenggam seperti ini guys. Ya intinya desain secara keseluruhan oke banget, aku suka. Dan dia sudah pede untuk ninggalin kekhasan dari boba-bobaan di si iPhone. Dan dia sudah punya bump kamera sendiri yang bisa dijadikan bahasa marketing ya. Kan kalau di website itu ada kayak tulisan wow gitu loh. Ya ini ngacunya dari bump kamera ini yang ada triple kamera. Layout seperti ini guys. Rasanya Infinix ini udah bener-bener siap naik kelas. Dia dari segi marketingnya bagus, segi eksekusinya juga bagus. Coba deh teman-teman lihat dari jauh, orang yang pakai HP ini pasti bakal ngira kalau harganya ya kisaran mid-range atau bahkan sekelas flagship. Padahal mereka nggak tahu ini harganya cuma 2 jutaan aja guys. Ngomongin soal ketipisan, HP sekecil ini bisa muat 5000 mAh guys. Jadi nggak ada penyunatan tuh 4000 mAh skip, 4500 mAh skip. Dia bisa loh ditanemin baterai yang ya katakanlah standar lah dengan HP zaman sekarang. Kalau bisa dikatakan yang paling canggih itu dari Vivo ya dengan teknologi Blue Volt-nya. Dia bahkan bisa nanemin 6000 mAh di HP setipisnya mereka ya. Tapi jujur loh, masih bingung gimana caranya si Infinix ini naruh kapasitas baterai setinggi ini di HP yang mungil ini guys. Nah, untuk penggunaan harian sebenarnya aku cenderung kurang suka ya karena boros. Walaupun nyentuh sih 5 jam ya, tapi lucu banget guys, ada bug ya. Jadi aku coba 2 mode performance atau mode biasa ya, dan juga mode hemat daya. Malah lebih iritan yang performance, padahal aku pakai yang performance nih sambil dibuat ngegame guys, sambil dibuat ngegeber-geber ya, itu bisa dapat SOT 5 jam 5 menit. Giliran aku pakai mode hemat daya, itu 4 jam 55 menit. Padahal ya tak wanti-wanti, tak hemat-hemat, cuma kerjaan aja, WhatsApp, ya selancar sosmed dikit lah, browsing dikit dan lain sebagainya. Tapi malah lebih boros gitu loh. Ini aku kadang heran di sini gitu. Itu sayang sekali ya. Tahu gitu nggak usah dihematin aja, sekalian aja kita pakai penggunaan yang performance. Tenang dulu. Ini yang bikin keren karena casnya juga cepat. Jadi kalaupun baterainya cepat habis, ngecasnya cepat kok, nggak terlalu lama nungguinnya. Menurutku ya, ini versiku, tergantung preferensi masing-masing. Bagiku, kisaran 1 jam itu termasuk cepat. Karena di era zaman sekarang semuanya bergerak cepat, kita tinggal ngapain aja udah penuh ini HP. Bahkan yang bikin unik, di UI-nya di HP ini, itu bisa disetting ya mode pada saat ngecas. Ada yang mode low temperature, ada yang supercharged, dan juga smart. Tentunya yang smart dia udah menyesuaikan kebiasaan kita. Tapi kalau kita mau hemat, artinya nggak mau panas HP ini, kita setting aja ke low temperature. Dan itu nggak perlu ribet ganti di pengaturan. Beda kayak Samsung, harus diganti di sana. Ini cukup diganti di lock screen. Begitu kita tancap langsung muncul semua opsinya. Nah kemarin coba kita cas dari 15% ke 100% di yang supercharge ya, 1 jam 5 menit aja. Sedangkan yang di low temperature, 1 jam 14 menit. Ini nggak begitu jauh sih bedanya. Seperti yang aku bilang tadi, aku merasa HP ini sudah cukup cepat. Kita lanjut ke performanya. Aku cukup puas sama HP ini karena dia dibekali dengan chipset G100. Ya, walaupun cuma rebranding aja sih. Tapi seenggaknya
Sampai sekarang rasanya belum ada yang bisa ngalahin jawarannya si G99. Makanya banyak brand yang nggak mau move on-nya dari chipset ini. Bahkan produsen chipsetnya, dia cuma nge-rebrand aja. Jadi G100. Secara fabrikasi nggak ada bedanya. Dan ya bisa dikatakan sama lah ini, G99. Dia bisa dapat skor Antutu di kisaran 430.000 guys. Itu termasuk tinggi loh, di kisaran HP 1 jutaan sampai 2 jutaan. Langsung aja kemarin kita ber, performanya sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ada mode gaming, yaitu X Arena ya, ada aplikasi bawaan X Arena yang bisa kita tuning satu persatu game kesukaan kita, dia otomatis masuk ke dalam situ, bisa lebih di boost secara performanya. Kemarin kita nyoba game MOBA, yaitu ada Mobile Legends ya, bisa dapetin frame rate super dan juga grafiknya ultra. Kemarin main selama 22 menit, habisnya 6%, dan nggak ada kendala laggy sama sekali. Cuma beberapa kali karena keasikan nge-push, kalau di ML, kalau sudah ada peringatan low battery ya, itu frame drop ya, patah-patah baru kerasa di sana. Tapi kalau baterainya cukup, nggak ada masalah, sangat-sangat lancar. Begitu juga dengan game Honor of King ya, Honor of King bisa dapetin FPS ultra, resolution ultra, dan overall graphics quality 6. Aku main selama 25 menit, habisnya 7% aja, nggak ada kendala sama sekali, enak, frame rate-nya juga stabil. Lanjut ke game MOBA selanjutnya juga LOL. Ini berat ya, Wild Rift. Dia walaupun di settingan bisa dapetin 120, grafiknya, kualitinya high, resolusinya medium, efeknya juga medium, main selama 25 menit, habisnya 8%, itu bisa dibilang kadang dia nggak stabil ya. Dari 120 tiba-tiba 90 fps, lalu drop lagi ke 80, dan sebenarnya lebih cenderung stabilnya di 80 fps. Ini untuk game Wild Rift. Memang game ini berat sih guys, karena secara gameplay dia temponya lambat dibandingkan dengan game MOBA yang lainnya. Lanjut ke game tembak-tembakan ya. Tembak-tembakan kita coba CODM, Call of Duty Mobile, grafiknya dapat medium, frame rate-nya high, main selama 25 menit, habisnya 8% aja. Oh ya, ini HP-nya support gyro ya, dan itu sudah hardware. Ini yang bikin asik buat kalian para gamer yang addict, yang butuh gyro. Tapi karena aku nggak begitu suka gyro ya, jadi ya dibuat ala kadarnya aja. Nah, nggak afdol kalau ada gyro nggak nyoba PUBG. PUBG game sejuta umat juga, kita bisa dapetin grafik HDR, frame rate-nya juga ultra, kita main selama 31 menit, habisnya 9%. Ini juga nggak ada masalah, dan secara penggunaan enak, multitasknya juga enak, sensitif, gyro-nya juga sangat-sangat responsif, bukan gyro software loh ini guys, gyro hardware, jadi bener-bener real time secara penggunaannya. Nah cuma sayangnya, buat kalian yang suka main game-game seperti itu, ini nggak ada audio jack-nya ya, jadi harus pakai TWS, walaupun agak sedikit delay. Oke, lanjut game selanjutnya adalah Genshin Impact, game yang berat harusnya, tapi surprisingly bisa dijalankan dengan baik di HP ini. Aku bahkan setting ke highest 60 dan rasanya kok nggak nge-lag ya. Beda nih, harusnya sih G99 nggak kuat. Biasanya aku turunin sampai lowest 60. Tapi aku nggak ngerasain ada kendala sama sekali dari segi frame-nya ya, frame rate-nya. Walaupun memang setelah main game ini panas guys. Memang gamenya berat sih sebenarnya. Dan HP ini karena setipis ini ya pasti panas ya untuk pembuangan suhunya. Dia nggak seoptimal game HP-HP yang ukurannya besar. Nah, karena nyobain Genshin Impact ini sangat mudah, aku penasaran sampai aku nyobain game-game berat lainnya. Dan aku coba War Tank, dia aman. Ya, S-Racer dia aman. Main Black Shadow juga aman. Terus ini nih, 2 game yang nggak aman. Fishing Planet dan juga Car X Street. Ngap-ngapan guys. Emang dari semua game yang aku sebut tadi, filenya bergiga-giga ya. Game 3D dan bergiga-giga. Cuma 2 game itu aja yang nggak cocok buat skema si G99. G100. Buat kalian para gameholic, selain ada gyronya, ini juga ada fitur bypass charging. Di harga 2 jutaan ada fitur ini yang sangat-sangat membantu. Karena HP ini cenderung boros, ya udah nggak usah dicas, nggak usah ditungguin, langsung aja ditancap, kita setting bypassnya, kita turn on, langsung kita mainin.
Itu yang luar biasa. Jadi puas banget nih main game di HP ini. Walaupun dia secara tampilan bukan HP gaming, lebih kepada HP casual. Tapi siapa sangka, HP ini beneran tipis tapi sadis ya. Tipis dari desainnya, sadis karena performanya. Pakai G100. Good job Infinix. Lanjut ke sektor pengambilan gambar. Sekarang itu kamera rata-rata sudah pada 3, tapi sekarang juga rata-rata HP itu pada gimmick ya. Sebenarnya ini yang kepake cuma 1 biji doang. Yang satu lagi nih kamera depth, dan satu lagi adalah auxiliary. Jadi cuma pelengkap aja. Prinsipnya ini sebenarnya cuma 1 lensa aja guys. Karakter dari 50 megapiksel lensa utamanya cenderung flat ya. Namun aku suka banget. Dia processingnya nggak terlalu lebay. Cuma kalau untuk foto makanan dia agak kurang ya. Tapi kalau untuk penangkap pencahayaan yang kurang seperti ini, ya dia berhasil tuning dengan sangat baik. Termasuk dalam persetekan itu guys. Dan detail-detail nggak kelewatan, bahkan untuk foto potretnya blurnya rapi. Sementara itu di kamera depan dia dibekali dengan resolusi 13 megapiksel dan di sini tampilannya sudah dot drop ya, bukan infinity U, dan cukup cakep untuk misalkan kita lihat hasilnya. Kamera depannya bagus, nggak jauh beda dibandingkan kamera belakangnya, cuma kita megangnya harus stabil, nggak goyang supaya dapat foto yang fokus. Untuk perekaman videonya ini up to 2K 30 fps dan ada fitur stabilisasi yang membuat HP ini nggak goyang-goyang. Di harga 2 jutaan, walaupun nggak ada ultra wide ya, tapi dia bisa dapetin gambar atau video yang stabil. Ini dia perekaman 2K 30 fps dari Infinix ya. Ini bisa dilihat di cuaca yang sangat panas, stabilisasinya mati. Selain ini kita ganti ke auto stabilization ya, tapi sayangnya dia downgrade ke 1080. Nah ini nih guys, betapa beda banget hasilnya kan. Stabilizernya nyala, padahal ini kita di tol ya kan, di beton yang goyang-goyang gitu, membal-membal ya, tapi dia stabil. Cuma sayangnya dari 2K dia auto downgrade, downscale sih ke 1080p 30 fps. Tapi semua untuk di kelas harga 2 jutaan dia bagus sih stabilisasinya, nggak nyangka ini guys. Gimana kalau menurut teman-teman? Kita tes kamera 2K 30 fps, tes zoomnya guys. Ya depan ada ekor bekantan tuh. Ini 2 kali zoom guys. 2 kali zoom. Coba kita tes dia bisa berapa ya. Saya 10 kali doang guys, 10 kali dan ini mati stabilisasinya. Coba habis ini kita coba zoom di mode stabilis. Oke, ini stabilis guys. Cuma kelihatan noisy sekali ya. Ya, 2 kali. Oke. Nah, ini baru kerasa guys nge-lag-nya. Dia tuh delay untuk di zoom in dan zoom out. Jadi udah ku switch, responnya baru muncul sekian detik kemudian. Sepersekian detik guys. Tapi ada yang tanya, Bang, bisa nggak ya dicolokin mic eksternal? Langsung aja kita coba guys. Nih mic-nya nih, nyala ya. Tuh nyala ya. Terus coba, harusnya bisa karena dia sudah pakai USB Type-C universal guys. Oke, kita langsung coba agak jauhan dikit lah ya. Sini lah, harusnya nggak kedengeran nih. Karena ini kondisi di jalan raya berisik ya. Halo, halo, halo. Tes, 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 tes. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1. Baik, jadi Bapak Ibu, ini adalah gambar alas. Nah, ada yang tanya lagi. Bang, kalau pakai CapCut nge-lag nggak? Patah-patah nggak? Langsung aja guys, kita coba guys. Kita tes kamera 2K. Tes zoomnya guys. Ya, depan ada ekor bekantan. Bagus sih stabilisasinya, nggak nyangka ini guys. Gimana kalau menurut teman-teman? Kita tes kamera 2K 30 fps, tes zoomnya guys. Ya depan ada ekor bekantan tuh. Udah, lanjut kita bahas soal layar. Ini sudah AMOLED. Tadi kita sudah spill dia bisa always on display, walaupun nggak bisa bertahan lama kayak Samsung. Selain itu, dia juga sudah lengkung guys. Tuh, cantik banget gak sih? Ya kan layarnya? Apalagi kalau misalkan skenario outdoor seperti ini, jangan khawatir karena kecerahannya bisa sampai 1300 nits. Dan enak buat scrolling buat sosmed karena dia 90% ya. Screen to body ratio-nya
cenderung tipis guys, cenderung tipis. Makanya aku saranin ambil yang versi Pro Plus-nya aja dibandingkan yang seri Pro biasa, karena masih agak tebal dikit guys. Nah, ini kalau misalkan jatuh juga jangan khawatir, karena sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass. Walaupun sebenarnya juga tambah dibuat aman lagi, karena dilengkapi dengan TG di paket penjualannya. Sejauh ini nggak ada lecet sih, walaupun aku nggak pakai sama sekali ya untuk TG-nya. Masih enak-enak aja. Cuma lecet di bagian casingnya aja nih, yang kita bahas di awal video tadi. HP ini juga dilengkapi security in-display fingerprint yang cukup cepat. Oke, kita bahas soal speaker. Gimana dengan speakernya? Ini bisa aku bilang JBL-nya tipu-tipu aja guys, karena sejauh yang aku dengar, dia cuma modal keras doang, modal kencang doang, modal banter doang. Nggak ada tuh bass-bassnya sama sekali. Dan nyangkut sih sama soal build quality ringgi yang aku bahas tadi, karena begitu di volumenya maksin, dia udah kayak gempa bumi guys. Bodinya tuh udah kayak gimana, udah kayak mau pecah gitu loh. Semuanya bergetar gitu, semuanya bergetar. Dan aku sudah coba cari gimana settingannya, masih kurang maksimal guys. Jadi bassnya tuh bener-bener nggak ada, dia cenderung flat, di lebih enak buat dengerin yang treble-treble gitu aja guys. HP ini berbekal Android 14 dengan operating system XOS ya, 14.5. Sejauh ini nggak ada masalah, aku suka. Dan dia cenderung sama aja sih kalau misalkan dibandingkan dengan Itel dan juga Tecno, karena mereka keluarga ya. Aku sih sampai sejauh ini nggak ada nemu bug ya. Dan iklan nggak ada sama sekali, jangan khawatir guys. Beda ini sama kelasnya si Xiaomi guys. Terus di XOS ini ada fitur AI yang bisa kita kulik. Salah satunya Volex. Itu lebih cenderung kayak ini sih, ke summarize artikel aja sih. Cuma betul deh, ini ngebantu. Walaupun sayangnya belum ada bahasa Indonesia, harapannya nanti ke depannya akan ada fitur bahasa Indonesia guys. Nah, terus apa lagi fiturnya? Ada NFC, ada 360 derajat center, terus ada dynamic bar guys. Cocok banget misalkan kita punya YouTube Premium, kita sambil balas kerjaan, ada audio spektrum di atas ini, di tompelnya ini, ala-ala iPhone guys. Jadi sangat-sangat keren. GPS juga aman, terus smart panel guys, ibaratkan kayak edge panelnya Samsung ya. Cuma bedanya, dia smart panelnya ini malah annoying ya, karena menurutku lebih kayak ke pop-up aplikasi, dan itu dibatasi hanya 2 aplikasi aja. Misalkan kita buka yang lain, nanti langsung ke reopen, kita buka yang lain, nanti reopen lagi, dan begitu seterusnya. Yang paling aku suka tadi, casnya cepet banget. Dan face unlock-nya sangat-sangat sensitif. Dalam kondisi yang kita nggak direct ke HP, itu pun bisa ngedeteksi muka kita. Tapi kadang saking responsifnya, kalaupun kita angkat sedikit atau kita lagi bergerak ya, ini kayak nyala sendiri layar HP-nya. Misalkan kita taruh di tas, belum apa-apa dia udah coba mencari wajah tuh di mana tuh ya kan. Jadi kondisinya nyala terus gitu loh. Itu yang kadang buat HP-nya panas kalau misalkan dimasukin ke dalam tas. Oke, jadi kesimpulannya apa? HP ini beneran tipis tapi sadis guys. Beda sama saudaranya nih si Itel S25 Ultra yang dia cuma jualan si ketipisannya doang. Performanya ya nggak berani ngomong guys, karena pakai Uni SoC. Sedangkan ini pakai G99, bisa diadu, bisa buat daily, bisa buat gaming. Enak-enak banget. Kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Bagus dari segi foto maupun segi videonya. No gimmick. Tipis tapi sadis dan no gimmick ya. Memang ada sih gimmicknya, 2 guys. Yaitu di lensanya ini auxiliary ya aksesoris doang, dan juga soundnya kayak bukan kualitas JBL banget gitu loh. Aku sih sangat merekomendasikan HP ini buat orang-orang yang ada budget 1,8 sampai 2,4, walaupun sudah ada Technospark 30 Pro ya, dengan jeroan yang kurang lebih hampir sama. Cuma beda deh ketika feel kamu pakai HP layar lengkung dan HP datar. Itu sangat-sangat beda. Makanya ini sangat-sangat rekomendasi. Ya, katakanlah 3 bulan ke depan masih kuat. Sudah ada beberapa temanku yang aku racunin nih ngambil si Infinix. Dia bahkan milih HP yang warnanya ungu, dan so far puas sih makanya sampai sekarang. Cici baru aku pakai, cakep ya.
Jadi sangat-sangat worth it ya. Bahkan aku sempat mau jadiin HP ini daily driver, gantiin si Samsungku yang overpower itu, karena aku sempat ngelihat ada garansi 5 tahun ya TUV, yang dia ngejamin HP ini bakal no lag sampai tadi 5 tahun. Makanya doa kita bersama, semoga HP ini beneran awet, jadinya aku bisa share terus ke kalian gimana penggunaan si si Infinix Hot 50 Pro Plus. Oke, segitu aja guys video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman ada gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi kan kita bahas soal layar lengkung. Nah, itu sebenarnya ada hal yang kelewat yang aku lupa ngomong. Kadang itu beberapa kali sempat kepencet di pinggirannya ya, nggak sengaja kepencet gitu. Jadi kayak 2 times speed kalau di YouTube. Dan agak annoying ya. Terus selanjutnya yang bikin gak enak lagi, ini harus pakai tripod, nggak bisa fleksibel kita taruh di meja atau di mana gitu yang kita mau ngapain, kayak misalnya lagi setrika baju kita taruh HP-nya nggak bisa karena layar lengkung. Licin banget guys, kita mau lakuin apa aja licin, jadi harus pakai standing tripod seperti ini. Gitu aja guys, terima kasih, bye bye.